Justin debut ganas bin beringas, timnas uji coba berkualitas. Wow, kata itulah kita sematkan untuk konten kita pada pagi hari ini. Jadi pada kesempatan kali ini, oh ya ini pagi ya, baru jam berapa ini? Jam 5:47 ya. Aku buat konten tentang bagaimana debut manis seorang Justin Upner guys. Dan juga persiapan timnas U17 dalam ajang uji coba di Piala Kemerdekaan yang luar biasa bakal diadakan di Medan guys. Wah, jadi menarik kita bahas. Oke, jadi ada dua topik nih yang mau kita bahas. Tapi sebelum kita bahas, cok komen dulu kolom komentar. Kalian datang dari mana aja guys yang nonton video ini, ya kan? Iya. Oke, nggak usah banyak-banyak bacot, langsung kita ke intinya. Justin Upner. Aku yakin kalian juga udah sebagian nonton ya bagaimana debut Justin Upner. Walaupun ini bukan di liga tapi di ajang persahabatan, tapi sudah mulai kelihatan bahwasanya Justin Upner sudah mulai dipercaya sama sang pelatih. Meskipun tidak tampil selama 90 menit, dia hanya tampil 60 menit alias 1 jam, tapi itu udah cukup untuk menjadikan Justin Upner sebagai salah satu kandidat untuk turun sebagai pemain utama. Karena memang jarang kalau misalnya uji coba ini main 90 menit ya, karena pasti ingin melihat bagaimana semua kualitas daripada pemain-pemain yang ada. Yang aku khawatir tadi adalah ketika langsung babak kedua diganti. Tapi alhamdulillah Justin Upner masih sempat 15 menit di babak kedua bermain hingga menit 60 diganti. Iya kan, bayangkan aja main babak pertama tiba-tiba babak kedua diganti, berarti kan ada something wrong. Tapi kalau misalnya di pertengahan babak kedua ada pergantian, ya it's okay lah, normal lah seperti itu kan. Jadi kita nggak terlalu gusar lah. Nah, tapi yang menarik di sini adalah sesuai dengan judul, Justin itu debut ganas bin beringas. Jujur aja asli Justin ini macam kayak main di timnas buatnya ya. Atau memang kayak gini modelan Justin kalau udah main ya kan, super ganas dan beringas bisa kita bilang. Bayangkan pemain keturunan daripada Algeria dan juga Vietnam itu langsung merengang kesakitan. Padahal baru menit ketiga guys. Tapi Justin Upner langsung memberikan salam kenal lah gitu, wah gitu ya kan, hampir lah itu cedera anak orangnya ya. Nah, tapi tidak di situ aja guys. Justin Upner juga bisa kita lihat meskipun dia tetap bermain dengan ala-ala dia ya, yang mana cenderung keras ya kan, ala Riba Sude, ala rap-rap gitu ya kan. Tapi kita lihat dia cukup lugas di lini pertahanan guys. Bahkan meskipun bodinya yang kesannya kurus ya, ini lucu juga ini Justin Upner, dia itu tinggi tapi kurus gitu. Jadi tipe orang yang makan banyak pun tapi kayak nggak gemuk-gemuk kayak Justin Upner ini. Entah aku aja mikir gitu, kalian juga nggak kira-kira? Nah, ketika itu bayangkan ya, kalau misalnya dia main di Indonesia terus menang duel udara, karena kebetulan lawan-lawannya nggak kuat-kuat kali, jadi wajar dia menang duel udara. Tapi ini lawan pemain Bayer Leverkusen guys. Leverkusen loh, pemain yang pernah juara Liga Jerman, yang unbeaten, ya walaupun saat itu masih dilatih Xabi Alonso ya. Kalau sekarang Erik ten Hag, iya. Bersama ten Hag kita terbahak-bahak, iya. Malum ya, awak fans MU, jadi ketika udah dengar sama ten Hag ini agak trauma aja ya kan, dengan clash dia bersama Ronaldo, kan. Yang tsunami trofi lah, yang pokoknya eranya udah berakhir lah, banyak kali bacotnya sebelum laga, jadi kesal lah, kan. Nah, jadi ya walaupun dia tidak terlalu sukses ya di MU, tapi dia itu berhasil memberikan gelar loh, 2 gelar lagi kan, FA sama Carling Cup ya kalau nggak salah. Nah, di sini dia itu melatih Bayer Leverkusen. Apapun ceritanya ya Ten Hag pasti tetap punya kualitas lah, bukan kaleng-kaleng lah gitu ya kan. Nah, dia melatih Bayer Leverkusen dan menghadapi klub daripada Justin Upner, Fortuna Sittard. Memang di sini Fortuna Sittard kalah 2-1, tapi ya jelas lah dari kelasnya aja memang kalah. Nah, ini yang aku suka daripada klub Fortuna Sittard. Apa itu? Dia meskipun bukan tim besar, tapi dia mau mengadakan uji coba dengan tim besar. Nah, ini mirip kayak Persib Bandung ya kan. Persib Bandung kalau uji coba dia menghadapi tim yang lebih besar. Jadi memang betul-betul ada pelajaran yang bisa diambil, bukan hanya sekedar kemenangan semata. Iya. Nah, di sini bisa kita lihat juga Justin Upner
tampil sangat baik. Meskipun badannya kurus, tapi bodinya tinggi. Jadi ketika udah duel bola udara, sering sekali Justin Hubner itu menang loh di duel udara. Jadi makanya kita bingung nih. Ini pemain kurus, tapi gacor gitu dalam duel udara gitu kan. Berapa kali kita lihat di pertandingan babak pertama dan pertengahan babak kedua, dia itu bisa untuk menang di duel udara. Dan aku juga salut dengan kualitas umpan-umpan lambung daripada Justin Hubner. Ya memang kita ketahui di timnas juga kelihatan banget Justin Hubner salah satu back yang punya akurasi umpan lambung cukup baik, guys. Banyak sekali kita lihat umpan-umpan itu malah berbahaya, kan? Dan terbukti di Fortuna Sittard juga kelihatan banget bagaimana Justin Hubner bisa mengeluarkan salah satu skill andalannya, yaitu akurasi umpan lambungnya. Dan ini cukup membuat pemain-pemain Fortuna Sittard punya opsi lah menyerang selain daripada yang namanya build up dari bawah. Mungkin bisa juga jadi salah satu opsi untuk melakukan penyerangan melalui umpan-umpan daripada seorang Justin Hubner, guys. Jadi ini semoga aja debut manis bagi Justin Hubner dan bisa dipercaya nanti main di Eredivisie. Apalagi Eredivisie ini kan salah satu liga terbaik lah untuk di Eropa kan, menghasilkan pemain-pemain berkelas gitu kan. Dan juga kalau misalnya dia sering-sering main di Eredivisie, bertemu dengan pemain-pemain berkualitas, bukan tidak mungkin Justin Hubner akan jauh lebih GG lagi, guys. Lebih ganas dan beringas. Kan? Tapi semoga aja dia lebih bisa ngontrol emosinya, karena takutnya kalau dia terlalu overconfident, terlalu bersemangat untuk bermain kasar, dan terlalu sok menunjukkan jati dirinya yang petentengan, takutnya ini menjadi bumerang, kan? Yang mana jadi lawan tahu, ini anaknya emosian, jadi Justin Hubner sering terprovokasi nanti takutnya. Pemain lawan langsung mencari Justin Hubner dan membuat semacam gerakan-gerakan nakal untuk memprovokasi seorang Justin. Dan Justin karena emosinya setipis tisu kesabarannya, bukan tidak mungkin dia akan balas dengan lebih kasar dan berujung petaka kartu merah. Dan yang menjadi kerugian tersendiri bagi seorang Justin Hubner dan juga klubnya Fortuna Sittard. Dan bukan tidak mungkin nanti Justin Hubner tidak lagi akan dipakai. Nah, ini jadi pelajaran penting nih untuk Justin Hubner. Ini liga profesional, tidak lagi liga kaleng-kaleng. Jadi mohon Justin Hubner nanti untuk lebih menahan amarahnya. Tapi overall good job kan untuk Justin Hubner. Oke, sekarang kita beralih kepada timnas U17 yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Kita tahu Coach Nova nanti akan main di Piala Dunia U17. Nah, sembari untuk mengecek kemampuan timnas U17 dan mencari lawan sparring yang sepadan, kan, PSSI menurunkan atau bukan menurunkan, tapi membuat piala kemerdekaan, uji coba yang bisa kita bilang cukup berkualitas. Makanya aku kasih judul timnas uji coba berkualitas, kan. Justin debut ganas bin beringas, timnas uji coba berkualitas. Karena memang tim-tim yang diundang untuk uji coba kali ini, guys, bukan kaleng-kaleng, guys. Bayangkan Afrika Selatan, kan, baru juga Panama dan juga Tajikistan. Ketiga-tiga negara ini walaupun tidak sebesar Brazil, Spanyol, Jerman, Argentina, tapi ketiga-tiga ini adalah kontestan Piala Dunia U17, guys. Jadi kalau dari segi kualitas ini cukup memumpuni. Bahkan bisa kita bilang di luar ekspektasi kita. Timnas mampu mengundang peserta Piala Dunia U17 dan buat semacam uji coba, semacam mini turnamen untuk mengetes kemampuan daripada masing-masing negara. Di sini aku juga yakin Tajikistan, Afrika Selatan dan juga Panama senang diundang untuk turnamen ini, karena mereka juga bisa punya kesempatan untuk mengecek kemampuan mereka. Sejauh mana ini kemampuan mereka? Kan? Karena yang mengundang kebetulan Indonesia, salah satu kontestan Piala Dunia. Dan tim-tim yang diundang juga peserta Piala Dunia. Jadi ini jadi keuntungan bagi setiap negara. Tidak hanya untuk Indonesia, tapi juga Tajikistan, Afrika Selatan, dan juga Panama. Kita tahu, kita satu grup dengan Brazil. Kita satu grup dengan Honduras. Kita satu grup juga dengan Zambia. Zambia dari Afrika. Dan di sini Afrika Selatan wakil Afrika. Kemudian juga kita satu grup dengan Honduras, dan di sini PSSI mengundang Panama, guys. Ya, dan juga Brazil yang dari Amerika Latin dan Amerika Tengah, gitu kan. Nah, di sini aku melihat bagaimana langkah cerdas daripada PSSI. Kalau sebelumnya aku
kurang sor ya dengan PSSI mengundang Oxford dan juga beberapa tim yang untuk main di Piala Kemerdekaan, di Piala Presiden. Tapi untuk Piala Kemerdekaan kali ini aku support. Kenapa? Karena tim yang diundang memang betul-betul berkualitas dan mirip dengan tim-tim yang ada di fase grup nanti, guys. Nah, jadi kita bisa menilai kemampuan lawan kita dari uji coba kali ini, guys. Ya, selain daripada memang karena mainnya di Medan ya kan, awak sor jadi nengoknya nih, karena udah lama kita nggak melihat uji coba timnas atau pertandingan internasional level timnas itu bermain di luar Jawa. Pernah kemarin itu di Aceh kan. Nah, kali ini bermain di Medan. Ya, walaupun masih kelompok umur, belum timnas seniornya, tapi setidaknya ini udah cukup lah untuk membangkitkan animo masyarakat, antusias masyarakat kepada timnas walaupun masih dalam kelompok U17. Seperti itu, guys. Jadi, menarik nih kita lihat bagaimana pertandingan uji coba di Piala Kemerdekaan kali ini yang diasuh Coach Nova. Karena setelah nanti main di Piala Kemerdekaan ini, mereka akan TC ke Dubai kalau nggak salah, ke Spanyol dan Dubai. Nah, ini luar biasa, kayaknya bukan kaleng-kaleng nih persiapan daripada Coach Nova dalam menghadapi Piala Dunia kali ini. Ya jelas lah, ini Piala Dunia, guys. Walaupun kelompok umur, tapi statusnya Piala Dunia. Jadi mau nggak mau memang mesti totalitas. Dan di sini aku juga mengucapkan apresiasi sebanyak-banyaknya kepada PSSI yang bisa kita bilang semangat untuk mengadakan uji coba kali ini, karena memang uji coba kali ini betul-betul worth it lah bisa kita bilang. Oke, komen di kolom komentar, guys, gimana pendapat kalian tentang Justin Hapner, ya kan, Ganas bin Bringas, timnas uji coba berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.